Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, puji syukur marilah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat panjang umur sehingga umur kita dijumpakan dengan bulan Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkannya, bisa mengisi bulan Ramadan dengan lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah berlalu. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para keluarga, para sahabat, dan juga para pengikut sunnah-sunnah beliau dan juga jamaah beliau dari sekarang sampai nanti, sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua beserta dengan orang-orang tercinta, keluarga kita, kelak juga akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Para pemirsa yang berbahagia, satu dalil utama atau dalil pokok diwajibkannya kita berpuasa di bulan Ramadan adalah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa Allah mewajibkan kita, memerintahkan kita untuk berpuasa, sebagaimana puasa yang juga diwajibkan, diperintahkan kepada umat-umat terdahulu, orang-orang terdahulu, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi goals atau ending dari perintah puasa, kewajiban puasa ini adalah akan membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kualitas takwa kita dalam keseharian kita. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kita tingkatkan takwa tersebut, alias kita juga harus meningkatkan ibadah kita. Maka penting kiranya kita harus meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Para pemirsa yang berbahagia, menghadapi, menyambut bulan Ramadan yang gegap gempita disambut oleh seluruh umat Islam sedunia, maka kita harus ikut menyambutnya. Jangan sampai kita tenang-tenang saja, karena ini akan kedatangan bulan suci, bulan berkah. Disambutlah dengan ungkapan marhaban ya sahro Ramadan, ya sahro siyam. Marhaban ya sahro Ramadan, ya sahro siyam.
Begitulah kira-kira ungkapan yang banyak dan senada dengan ungkapan-ungkapan itu menyambut gegap gempita datangnya bulan Ramadan. Oleh karena itu para pemirsa, jangan sampai kita tenang-tenang saja. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah yang ditunggu. Kalau kita menganggap datangnya bulan Ramadan sama halnya dengan bulan-bulan biasa, nggak ada bedanya. Kita tidak mempersiapkan diri untuk menyambutnya, untuk mengisinya. Ini adalah ciri-ciri orang yang merugi. Punya umur, dijumpakan bulan Ramadan, tapi dia tidak menyambutnya dengan baik, tidak memanfaatkannya, tidak mengisinya dengan baik. Maka lawannya adalah orang yang beruntung, dan itu adalah kita semua. Amin. Allahumma amin. Yaitu orang-orang yang menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh gegambita, dengan penuh persiapan, dan akan mengisinya dengan hal yang lebih baik, yaitu meningkatkan kualitas ibadah. Para pemirsa yang berbahagia, bagaimana tidak dikatakan bulan berkah bulan Ramadan ini? Di bulan ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Malam khairum min alfisal, yang lebih baik dari 1000 bulan. Di bulan ini ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran yang begitu hebat diturunkan di bulan Ramadan. Itulah keberkahannya. Di bulan Ramadan ini adalah syahrus syami. Apa? Bulan untuk berpuasa. Lu puasa lu. Apa enggak berkah? Siapapun yang biasanya hari-hari biasa malas puasa, Senin Kemis malas puasa, puasa tidak di bulan-bulan biasa. Di bulan Ramadan ini, maka karena diwajibkan, kita semua imanan wahtisaban, semuanya berpuasa. Jangan lupa, nggak berkah bagaimana? Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dalam hadis, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Dibagi 3 bulan Ramadan itu. 10 hari pertama adalah bulan rahmat, 10 hari yang kedua adalah bulan maghfirah, dan 10 hari yang ketiga atau yang terakhir itu adalah itqum minan nar. Kita dibebaskan dari siksa api neraka. Amin. Allahumma. Para pemirsa yang berbahagia, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, paling tidak ada 3 cara yang bisa dimaksimalkan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah syahrus syam. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus berpuasa. Bukan hanya sekedar berpuasa, akan tetapi puasa dengan puasa yang terbaik yang dimiliki oleh kita. Apa bisa? Bisa. Kita coba lihat. Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ membedakan puasa dalam 3 level, 3 derajat. Yang pertama, shaumul umum. Yang kedua, shaumul khusus atau shaumul ibad. Yang ketiga, shaumul khususil khusus. Shaumul umum ini adalah puasa dengan meninggalkan segala sesuatu perkara yang membatalkan puasa. Itu adalah umum. Itu adalah puasanya kita semua.
orang pada umumnya. Nah, yang kedua adalah saumul khusus, saumul ibad, yaitu orang yang berpuasa seperti puasanya orang umum, puasa yang pertama, ditambah dengan orang-orang ini juga menghindarkan diri bukan hanya dari yang membatalkan puasa, tapi menghindarkan diri dari perkara-perkara yang bisa mengurangi, lebih-lebih menghilangkan pahala puasa. Ini juga puasanya kita semua, pemirsa. Jangan kita kemudian merendahkan diri pada level yang pertama saja. Level yang kedua juga kita semua. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir yaitu puasa model saumul khususil khusus. Ini adalah puasa dengan model yang pertama, juga melaksanakan model yang kedua, ditambah orang yang berpuasa model ini, yaitu mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya, dirinya selalu hadir di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya perkara yang membatalkan puasa, bukan hanya perkara yang mengurangi atau menghilangkan pahala puasa, tapi puasa model level yang ini yang tertinggi, yaitu ditambah dengan hatinya selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini model puasa kita semua. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, yang kedua, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, ingat, Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Maksudnya bagaimana? Bulannya Quran. Jadi untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, kita ingat puasa Syahrul Quran. Ingat, ini adalah bulan Quran. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Tadarus. Perbanyak tadarus. Yang mampunya satu ayat setiap hari, bacalah setiap ayat satu hari. Yang mampunya satu halaman sehari, bacalah satu halaman sehari. Semaksimal mungkin semampu kita. Yang mampunya satu juz sehari, bacalah satu juz. Yang mampunya 2 juz, bacalah 2 juz. Yang mampunya 5 juz, bacalah 5 juz. Pokoknya perbanyak baca Al-Quran. Dengan bisa juga offline, kita baca sendiri-sendiri di rumah, sendiri-sendiri di sekolah, di kantor, atau di mana saja. Bisa juga dengan berkelompok, pemirsa. Berkelompok bacanya. Kamu juz 1, Anda juz 2, sampean juz 3, dan seterusnya. Yang penting perbanyak membaca Al-Quran. Kalau offline, tatap muka sulit, kita juga bisa membentuk tadarus yang lewat grup-grup WA itu loh. Jadi satu keluarga kita buat grup dan kemudian buat list tadarusannya. Si A baca juz 1, si B baca juz 2, si C baca juz 3, si D baca juz 4, dan seterusnya. Sampai kemudian khatam pertama, lanjutkan lagi khatam yang kedua. Begitu kira-kira pemirsa. Lanjutnya pemirsa, karena bulan Ramadan Syahrul Quran bukan hanya membaca, kita juga harus memahami semaksimal mungkin isi kandungan Al-Quran. Oleh karena itu bacalah Al-Quran, baca juga terjemahnya, baca juga tafsirnya, sehingga kita jadi paham apa yang dimaui oleh ayat ini, apa yang dimaksud oleh ayat ini. Ayat ini maksudnya bagaimana? Begitu. Yang terpenting adalah, karena Syahrul Quran ini yang terpenting adalah kita juga harus memahami Quran dan kemudian melaksanakannya
dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah laku kita, tindak tanduk kita, adab tata krama kita sesuai dengan Al-Quran. Namanya berarti kita menjadi generasi, menjadi manusia yang Qurani. Begitu pemirsa. Para pemirsa yang berbahagia. Yang ketiga ini yang terakhir. Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, yaitu Ramadan adalah Sahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Sebagaimana sudah disampaikan di Muqaddimah, bulan Maghfirah ini sudah memang dijadwalkan oleh Allah adanya pada bulan puasa, bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita sering di bulan ini bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendekat. Biasanya sholatnya nggak di musola, datanglah ke musola. Sholatnya biasa di rumah. Bulan ini cobalah kita usahakan semaksimal mungkin sholatnya di masjid. Sehingga ibadah kita akan lebih tekun, akan lebih berpahala berlipat ganda. Begitu kira-kira para pemirsa. Jangan lupa di situ mintakan ampunan atas dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa sahabat-sahabat kita tercinta, dosa keluarga kita, dan juga dosanya muslimin, muslimat. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampuninya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, semoga saja di bulan Ramadan, di bulan puasa kita ini, ibadah kita semakin meningkat, pahala kita semakin berlipat ganda. Akan tetapi yang perlu kita pikirkan, ada dua model orang berpuasa. Yang pertama model ular, yang kedua model kupu-kupu. Bagaimana model ular? Bagaimana model kupu-kupu? Ular pemirsa itu berpuasa beberapa hari, setahun bisa 3 kali atau 4 kali. Mereka berpuasa, nanti setelah puasa kulitnya akan lepas, jelung sumi, dan akan terbentuk kulit yang baru. Tapi namanya tetap ular, kulitnya kulit ular. Artinya apa? Biasa-biasa saja mereka berpuasa dan jadilah mereka lagi. Kita berpuasa, jadilah seperti kita lagi. Dulu kita seperti ini jelek, setelah berpuasa seperti ini lagi, jelek lagi. Usahakan jangan sampai pemirsa. Lebih baik kita memilih puasa model kupu-kupu, yaitu bagaimana kupu-kupu berpuasa? Beberapa hari setelah kupu-kupu berpuasa, maka akan muncullah telur kupu-kupu. Ganti namanya. Yang kedua, setelah telur, lama-lama akan menjadi larva. Yang kedua, setelah beberapa hari menjadi larva, maka lama-lama akan menjadi kepompong. Apa? Kepompong. Dan setelah beberapa hari menjadi kepompong, proses dari metamorfosa kupu-kupu ini, maka akan segera menjadi kupu-kupu dewasa. Memang asalnya kupu-kupu menjadi kupu-kupu dewasa. Akan tetapi perjalanannya, ingat-ingat pemirsa, dari ular, dari larva, dari kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Coba kita lihat, kupu-kupu dewasa itu mereka terbang,
Loh, warnanya indah pemirsa, warna-warni, cantik, indah mempesona. Bisa menjadi vitamin bagi mata-mata kita, pandangan kita. Ketika dilihat oleh seseorang, biasanya seseorang akan takjub dan memujinya. Begitu cantik, indah mempesona kupu-kupu tersebut. Demikian juga dengan puasa kita pemirsa. Semoga setelah kita berpuasa, nanti kita akan terlihat cantik, kita akan terlihat indah, mempesona dipandang oleh masyarakat, lingkungan di sekitar kita. Sehingga lingkungan di sekitar kita akan memberikan rasa hormatnya. Ajib, Masya Allah, Tabarakallah. Begitu kira-kira pemirsa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.